Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jelas sekali ini. Ayat ini mengatakan, saudara-saudara, orang dunia dan umat Tuhan itu dia harus beda. Ada perbedaan umat-umat Tuhan dan orang dunia. Karena firman Tuhan katakan bahwa Roma 12 ayat 12, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Kita jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa. Artinya kehidupan dunia itu kehidupan dunia. Itu kehidupan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oleh sebab itu, kalau kehidupan dunia tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus ada perubahan hidup. Ubah kehidupan kita, saudara-saudara. Ubah. Lakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita cinta dunia atau cinta diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, saat ini susah sekali kita membedakan mana umat Tuhan, mana bukan umat Tuhan. Kenapa? Cara kehidupan umat-umat Tuhan dan orang dunia, kehidupan mereka sudah hampir sama saat ini. Sama sekali kehidupan mereka saat ini. Cara berpakaian mereka, perkataan mereka, apa yang mereka lakukan, susah sekali membedakan, saudara-saudara. Ini umat Tuhan atau bukan? Oleh sebab itu, dorongan firman Tuhan Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Ubahlah pembaharuan budimu, artinya pikiran kita. Pikiran kita ini Tuhan berikan di dalam kehidupan umat manusia. Pikiran manusia itu berbeda dengan hewan. Karena manusia itu dia berpikir. Mana yang artinya berpikir, dia bisa menimbang-nimbang. Oleh sebab itu, kalau kita undang Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kita, Roh Kudus itu akan berbisik di dalam kehidupan kita, dan kita akan memperoleh hikmat. Kita akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi saat ini sayang sekali, saudara-saudara, seringkali orang-orang saat ini membenarkan apa yang mereka pikirkan, bukan membenarkan cara petunjuk firman Tuhan. Tetapi mereka pikir itu benar, padahal itu adalah pikiran mereka sendiri, bukan petunjuk dari firman Tuhan. Itu hati-hati saat ini. Oleh sebab itu ada ayat lain yang mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Karena pikiran kita yang hanya berpikir bahwa yang kita pikir itu benar, padahal salah, tidak melalui petunjuk firman Tuhan. Hati-hati hidup kita saat ini. Kalau bukan firman Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, kalau bukan Alkitab yang memberikan arahan di dalam kehidupan kita. Karena ini, ayat ini memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada umat-umat Tuhan, supaya umat-umat Tuhan itu dapat membedakan mana dunia, mana surga, mana yang Tuhan inginkan, mana yang Tuhan tidak inginkan. Oleh sebab itu kita harus uji diri kita. Kalau Rasul Paulus dikatakan, periksa diri kita, apakah Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Kita harus uji diri kita. Kalau kita hanya untuk nama saja sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang Kristen atau Kristen KTP, Tuhan tidak akan membenarkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan benarkan kehidupan kita. Karena saat ini banyak sekali kehidupan umat-umat Tuhan, mereka gabung cara dunia dengan cara Tuhan, mereka satukan saat ini. Akhirnya
kebenaran firman Tuhan, susah sekali kita akan terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena cara dunia kita sudah bawa di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan, terutama di dalam peribadatan. Itu saudara-saudara yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita hanya asal-asalan saja mengikuti Tuhan. Kita tidak serius lagi mengikuti Tuhan, tetapi kita hanya mengatasnamakan Tuhan, atau kita hanya yang penting kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, kehidupan kita seperti itu. Sekali lagi, Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan sama kita dengan dunia. Bedakan saudara-saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ubahlah kehidupan kita. Ubahlah kehidupan kita. Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan semua itu dan lakukan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Supaya ketika kita serius sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, artinya kita ada kuasa Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Kita akan tahu mana membedakan mana itu kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Kita akan tahu itu saudara-saudara, asalkan kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita masih bisa ada perubahan hidup saat ini, ubahlah cara kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan senang tinggal di dalam kehidupan kita. Biarlah apa kata dunia tentang kehidupan kita saat ini, tetapi kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dunia. Ketika kita menyenangkan dunia, percayalah janji Tuhan itu ada saja berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita tepat waktu. Kita harus sabar, kita harus tenang menunggu janji Tuhan itu. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini akan memotivasi kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat di muka bumi ini. Tetaplah berdoa saudara-saudaraku. Shalom.